Anselmus adalah uskup agung yang berasal dari Santebari, lahir di Aosta, Italia pada tahun 1033. Pada tahun 1093, William II, putra sang penakluk, mengangkat Anselmus sebagai uskup agung Canterbury. Namun, itu bukanlah langkah yang meningkatkan hubungan gereja dan negara. Raja yang keras kepala dan agresif itu mengambil hak penempatan para pastor di kerajaannya. Anselmus, seorang yang sederhana yang ingin melindungi gereja, tanah, serta daerahnya itu dari cengkraman para raja yang tamak, menolak akan hal itu. Untuk sementara waktu, uskup agung tersebut hidup dalam pengasingannya di Italia. Latar belakang pemikiran Anselmus. Anselmus adalah seorang ahli gereja yang memasukkan logika dalam pelayanan iman. Ia menguji kekuatan logika dalam membuktikan doktrinnya. Anselmus berpegang pada motonya, yaitu saya percaya agar dapat mengerti. Yang dimaksud adalah bahwa tanpa wahyu tidak ada kebenaran. Oleh sebab itu, mereka yang mencari kebenaran harus beriman dahulu pada wahyu tersebut. Ia mengemukakan sebuah argumentasi ontologi untuk percaya kepada Allah. Gagasan dikembangkan oleh Anselmus dalam berfilsafat adalah pemikiran dialektika. Pengembangan pemikiran ini tidak hanya dengan rasio, namun dengan menggunakan kepercayaan juga. Akan tetapi, dibutuhkan pikiran yang kritis akan suatu kebenaran. Karya-karya dari Anselmus. Dalam karya Anselmus yang berbunyi monologin, yaitu adalah mengulas tentang bukti-bukti eksistensi Tuhan. Anselmus dalam monologin ini hendak menunjukkan eksistensi Allah hanya dengan melalui akal budi, membedakan dari wahyu dan akhirnya sampai kepada Allah Tritunggal. Karya keduanya ialah proslogion. Proslogion ini berbicara tentang Allah kepada suatu realitas, yakni sebagai realitas yang ada. Dalam proslogion ini, Anselmus mengemukakan beberapa pemikiran yang cukup logis mengenai eksistensi sebuah realitas, yaitu bahwa akal budi manusia tidak bisa memikirkan atau mengerti Allah sebagai yang tidak ada. Setelah itu, akal budi memiliki struktur yang masih memastikan adanya Allah. Allah ada dan di dalam akal budi. Eksistensi Allah dalam struktur akal budi. Jadi bisa dikatakan bahwa Anselmus mengasumsikan bahwa Tuhan Allah itu ada. Penggabungan iman dan juga logika. Anselmus adalah seorang cendekiawan yang mencoba memasukkan logika dalam pelayanan iman. Yaitu ialah Anselmus mengemukakan bahwa keberadaan Tuhan itu mutlak sebagai kausa prima. Namun, Tuhan itu mistik secara akal maupun rasio. Keberadaan Tuhan dapat dibuktikan dengan perenungan dan pemikiran secara radikal tentang hakikat manusia sebagai makhluk dan pencipta alam raya ini. Maka, dengan iman, manusia dapat melogika bahwa Allah yang menciptakan dunia dan seisinya, serta menyadari bahwa manusia juga ciptaannya. Maka, pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah dan bertakwa kepadanya. Ketika membahas tentang iman, Anselmus mengemukakan bahwa kebenaran yang diwahyukan Allah harus dipercaya terlebih dahulu karena akal manusia tidak mampu menyatakan suatu kebenaran itu. Iman itu harus menjadi dasar segala-galanya. Dengan iman, kebenaran yang diwahyukan dapat dijelaskan secara rasional dan juga mendalam. Hal yang mendasari ini ialah orang mendapat ilmu pengetahuan yang disertai dengan pembuktiannya. Maka, iman selayaknya menjadi lebih dasar pada diri manusia sebagai ciptaan Allah. Tentang ketuhanan, Allah memiliki sifat yang maha tinggi, di mana Anselmus menyatakan Allah adalah sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat dipikirkan manusia. Menurut Anselmus, eksistensi Allah bisa dijelaskan dengan argumen yang bisa diterima manusia, termasuk yang tidak beriman. Eksistensi Allah dimulai dari pikiran manusia yang menerima begitu saja ajaran agama, namun juga menanyakan dari siapa dan mengapa dirinya ada dan penciptaan alam semesta. Maka Anselmus menyatakan ilmu teologi itu tentang hubungan manusia dan ciptaan Allah. Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda tentang Allah, namun ada kesimpulan yang sama, yaitu Allah itu ada dan adanya Allah dapat dibuktikan secara rasional. Dalam membuktikan Allah, Anselmus menggunakan penguraian, yaitu menurutnya
Apa yang disebut Allah memiliki sesuatu pengertian yang lebih besar daripada segala sesuatu yang bisa dipikirkan manusia. Maka pengertian Allah menurut Anselmus yang ada di dalam pikiran manusia adalah lebih besar daripada yang ada di pikirannya. Apa yang di dalam pikiran sebagian tertinggi atau lebih besar. Karena itu, akal pikir tidak mampu menyampaikan kepada Tuhan tanpa perantara. Oleh sebab itu, yang mutlak dari sifat Tuhan mestilah berasal dari Tuhan. Refleksi pemikiran Anselmus. Argumentasi ontologisnya yaitu menginformasikan yang dapat mengarah kepada penemuan sesuatu yang penting, mengajak manusia untuk percaya kepada Allah. Singkatnya, ia menyatakan bahwa rasio manusia membutuhkan ide mengenai suatu zat yang sempurna, yaitu adalah Allah. Hal yang menarik dari Santo Anselmus ialah dia mengajarkan kepada manusia agar ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh hendaknya menjadikan manusia lebih bijaksana. Maka dengan berilmu, manusia diingatkan untuk selalu rendah hati dan juga bertakwa. Ilmu pengetahuan itu mampu menjelaskan iman manusia kepada Allah sebagai pencipta alam semesta dan juga manusia sebagai hambanya.